Businessman Opinion. Ya mitra bisnis, Businessman Opinion kami hadirkan kembali dan kami mengundang Anda untuk kembali beropini di 6339160. Pesepeda road bike kembali disorot publik dan disebut-sebut sebagai arogansi pesepeda. Dalam sejumlah video dan gambar, gerombolan pesepeda mengambil jalur mobil dan kendaraan lainnya padahal sudah ada jalur sepeda khusus yang dibatasi oleh beton. Bahkan ada juga video yang menunjukkan seorang pesepeda meliak-liuk berkecepatan tinggi di tengah kemacetan, lagi-lagi bukan di jalur sepeda. Apa komentar Anda melihat hal ini dan apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah? Kami tunggu opini Anda mitra bisnis di 6339160. Ya, kalau menurut saya sih ini sekarang saya lagi ngelihat nih satu orang pesepeda yang lagi jalan di tengah jalan. Padahal sebelah kirinya ada jalur sepeda, ataupun kalau nggak ada jalur sepeda ya sebaiknya di sebelah kiri ya. Nah, kalau menurut saya sih kayaknya harusnya ditilang aja deh. Kalau memang susah kan orang bilang kalau penyupir mobil atau motor bisa ditilang disita SIM-nya. Kalau pesepeda mungkin bisa disita KTP-nya kali ya. Gitu aja deh. Makasih. Mungkin untuk pandangan arogansi bersepeda di masyarakat kita itu hal yang mungkin penglihatan sehari-hari atau pandangan sehari-hari. Konsumsi dari warga masyarakat ini yang susah diatur, sudah membuat kebijakan. Saya kira pesepeda yang arogan ini sering kita temuin ya. Sekarang kan meludak tuh. Saya pernah alamin. Jadi dia memang yang sama kayak yang tadi, bukannya jalan pinggir, dia itu maunya di tengah. Dan begitu saya lewat, saya diteriakin goblok. Kan kurang ajar. Kalau disenggol siapa yang mati? Ya begitu. Saya kira ini ya asal muasalnya dulu dari pemerintahan daerah. Kenapa dikasih angin tanpa disiapin infrastruktur hukumnya? Jalur oke ada, tapi dia nggak patuh. Mestinya ada Satpol PP jaga dong. Itu tuh coba lihat Sudirman. Kalau dia gerombolan udah kayak raja aja. Nggak bener. Ini apa kita mau terapin hukum rimba kalau rame itu berkuasa? Kan nggak bener ya. Makasih. Menurut saya ya, berat sebelah artinya begini. Yang ugal-ugalan itu sebenarnya siapapun ugal-ugalan di jalan. Karena dia sendiri yang naik mobil, naik motor, ugal-ugalan juga gitu. Jadi sebenarnya lebih ini ke oknum-oknum yang merusak semua gitu. Jadi kalau saya pun pernah naik sepeda dan saya juga biasa naik mobil gitu. Artinya begini, yang naik sepeda ini kan justru perlu dilindungi memang, karena naik sepeda ini kan sangat rawan ya, terutama yang kalau kita lihat di jalan, yang naik mobil itu tidak sadar bahwa dia mendekati sepeda itu berbahaya gitu. Dalam artian begini, suka sekali disalip kita di jalan naik sepeda, itu sangat berbahaya sekali buat yang bersepeda gitu. Jadi saya melihatnya begitu aja. Jadi kalau mana yang salah itu aja yang ditindak, bukan jangan dibikin soal judul arogansi pesepeda gitu kan. Jadi kesannya yang pesepeda ini kurang ajar gitu, nggak begitu gitu. Jadi hanya 1-2 orang, sama juga sepeda motor kita lihat luar biasa menakutkan sekali di jalanan bagaimana sikap mereka terhadap pesepeda. Saya kira itu aja Mbak, orang yang salah ini ditindak aja. Simpel itu aja saya kira. Terima kasih. Setiap hari saya mendapati pesepeda itu meluncur di jalur 2, bukan di jalur paling pinggir di jalan raya. Nah ini betul-betul mengganggu sekali. Ya, saya pikir semuanya karena mental. Cara berpikir orang Indonesia yang masih terbelakang. Sebetulnya kan tahu lalu lintas yang jalan besar itu untuk mobil atau kendaraan bermotor. Pemerintah harusnya berkampanye bahwa pengendara kendaraan bermotor boleh menabrak pesepeda yang ada di jalur yang salah dan tidak dituntut. Baru kalau udah melakukan ini, apa mereka? Dan yang saya perhatikan, pesepeda itu biasanya adalah orang yang secara ekonomi cukup bagus. Ya, para dokter, pengusaha, inilah yang membuat mereka arogan. Karena itu harus dilawan dengan arogansi juga, bebas tabrak. Terima kasih. Menurut saya ada beberapa hal yang kita bisa lakukan.
Pertama, kalau memang pengguna sepeda itu menggunakan jalan raya atau jalan umum, sudah sepantasnya kalau mereka juga harus memiliki surat izin seperti SIM. Jadi mereka juga akan lebih terseleksi sebelum mereka bisa masuk ke jalan raya. Tidak sembarangan menggunakan jalan raya. Dan mudah-mudahan bisa sedikit mengajarkan kedisiplinan kepada mereka. Kedua, mereka juga harus bisa ditindak atau dihukum atau ditilang istilahnya kalau mereka melanggar atau melakukan ugal-ugalan seperti itu, seperti pengguna-pengguna jalan lainnya, seperti pengguna motor ataupun mobil. Jadi mereka juga bisa dikenakan sanksi. Mudah-mudahan bisa memberikan mereka menanamkan disiplin kepada mereka akan akibat kalau mereka melakukan ugal-ugalan tersebut. Terima kasih. Pesepeda jalanan sekarang udah kayak raja aja ya. Yang motor, yang mobil kayaknya agak dipinggirkan, sekarang berkurang untuk jalur mobil motornya, kemakan sama pesepeda. Ya kalau bisa ditindak, yang memang melanggar ya ditindak gitu loh. Kita juga yang punya motor, yang punya mobil itu kan juga bayar pajak, berhak gitu loh. Itu aja sih. Kalau dilihat ini, masyarakat kita ini bukan hanya pesepeda mungkin ya. Mungkin moge juga sama, arogansinya. Mobil juga sama. Jadi problemnya tuh di mentalnya. Jadi bukan di barangnya, mental mereka ini yang perlu dibina supaya benar. Kita lihat pelatnya, kalau dia pelat, ya katakanlah dalam kutip pelat pejabat, ya kita lihat juga bagaimana arogansinya mereka. Sama gitu terjadi ke semua lapisan masyarakat, mulai dari sepeda, penegakan hukumnya juga jelas. Contoh lebih ekstrim, motor masuk top, lama aja itu semua buat kita lihat. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Kalau menurut saya memang penegakan hukumnya kita lihat 1 tahun terakhir ini ke bawah sangat lemah ya. Kalau kita lihat di lantas ya itu Polantas juga nggak begitu kelihatan. Terus kalau kita lihat dari sisi, jangan cuma ngomong sepedanya deh, sepeda motor juga lebih-lebih ya, lawan arah semua itu. Kalau kita mau lihat di daerah kota, daerah utara, itu mereka seolah-olah itu ada jalur khusus untuk lawan arah. Jadi yang kayak gini saya nggak melihat, bahkan di depan dishub pun berani ya, karena dishub tidak akan menangkap motor. Mungkin seperti itu ya. Jadi yang kita lihat bukan cuma sepeda, tapi gakumnya itu nggak ada. Polisinya kayaknya agak sedikit ketakutan di amuk massa. Sekarang massanya kan juga, kalau coba aja ojol kalau disenggol dikit, itu massa yang bereaksi, bukan aparat. Nah yang seperti ini harusnya kalau memang polisinya kurang kompeten, dicampur tangan ABRI lah, TNI turun tangan supaya bisa rakyatnya mulai kaget lagi. Oh ya ternyata memang harusnya ada hukum. Kalau memang penegakan hukumnya bagus, pasti semuanya tertib. Itu soal penegakan hukum, dimana pesepeda motor itu ya beberapa tahun terakhir ini pada zaman SP itu seperti dibiarkan saja. Mulai untuk ini, tapi balik ke topik sepeda ini, saya juga sebagai pesepeda ya, meskipun baru mulai, terus kemudian saya emang beberapa mungkin anggota itu memang ada arogan gitu loh. Kami sebagai pesepeda sebenarnya kami juga sadar bahwa kami ini untuk road bike itu butuh jalan yang mulus gitu, tidak bisa yang berbatu-batu atau tidak rata gitu. Makanya kami kadang mengambil jalur yang lebih mulus gitu. Tapi itu kan ada jam-jamnya, seperti kemarin sudah diberitakan itu road bike jam 5 sampai jam 7 kalau tidak salah ya. Untuk Sabtu Minggu itu ada sampai jam berapa gitu loh. Nah kami mengapresiasi untuk dishub dan pemerintah daerah untuk hal ini, dan kami juga minta ke teman-teman pesepeda lain juga sedikitlah sadar ya, kita ini jalan bukan kita punya sendiri gitu. Terima kasih. Ya, menurut saya berbeda pandangan dengan bapak-bapak sebelumnya, yaitu begini. Polisi lalu lintas dari lebih dari 10-15 tahun yang lalu sudah tidak terlihat di negara-negara tetangga kita.
bukan hanya Singapura, Kuala Lumpur, Vietnam, Filipina pun udah nggak ada polisi di jalanan. Karena kita semua mengarah ke modernisasi. Dan di era pemerintahan yang sekarang ini kita sudah betul, karena dari zaman Pak Ahok itu sudah dipasangin kamera-kamera di lalu lintas di jalanan, akan diusahakan sebanyak mungkin sehingga tidak perlu ada polisi berdiri di pinggir jalan. Segala sesuatu kejadian akan terekam dan kemudian justifikasinya akan dilakukan sesuai apa yang terekam di situ. Artinya kalau ada pesepeda atau siapapun yang melanggar lalu lintas sehingga terjadi kecelakaan, ya dia bisa dituntut. Begitu maksud saya. Terima kasih. Iya, olahraga sepeda merupakan olahraga yang digandrungi nih sekarang nih. Bukan hanya di Jakarta atau di beberapa kota di Indonesia, tapi di luar negeri pun, terutama dalam menghadapi masalah pandemi virus COVID-19 ini. Cuman jelas-jelas jalur sepeda juga harus mengikuti prosedur hukum yang berjalan. Jadi tidak boleh semena-mena mentang-mentang ini kendaraan merakyat ya, jadi bisa semau-maunya. Karena ini kan pelanggaran ini akan terjadi di mana kendaraan itu berada di jalan raya atau yang sibuk dengan kepadatan lalu lintas yang crowded, yang banyak orang, itu cukup berbahaya. Memang hukum alam berbicara bahwa yang lemah itu akan selalu dibela. Contohnya bila dilanggar oleh motor, pasti yang motor akan mengalah walaupun posisi yang nabrak adalah sepeda. Sebaliknya juga dengan mobil. Bila kendaraan sepeda itu menabrak mobil dan si pengendara sepeda itu jatuh, itu otomatis yang harus bertanggung jawab responsibelnya adalah pengendara mobil. Itu hukum alam yang akan berbicara. Nah, ini pihak aparat juga sulit untuk menentukan penegakan ini. Jadi artinya diharapkan pengendara sepeda tidak boleh semau-maunya. Tolonglah ikuti apa yang telah digariskan. Kalau memang berada di sepeda lain, garis sepeda itu harus diikuti. Karena kalau sampai terjadi kecelakaan kan susah juga melibatkan banyak orang. Jadi perlu diedukasi kembali buat pengendara sepeda, terutama dari pemerintah daerah, agar mereka bisa mematuhi pelaturan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam undang-undang. Ini saya rasa tidak hanya kita salahkan ke satu pihak, yaitu Pemda, tapi yang pakai sepeda juga misalnya bersikap dewasa lah. Ini jalur saya. Direct ban and direct list, direct ban and direct job. Itu yang dibenah gitu loh. Jadi apapun akan salah kalau kita sesuai dengan jalur kita. Jangan sombong, jangan angkuh, tahun sepeda mahal ini, aduh gimana lu. Kita bawa mobil pun kadang-kadang keliru mereka kadang ujuk belok gitu loh. Jadi mohon maaf aja nih, tolong dong di kepala kita direct ban and direct list, direct ban and direct job, itu aja. Terima kasih. Iya, saya rasa ini akibat dari kebijakan yang dibuat oleh Pemda tidak berkorelasi dengan undang-undang yang ada di atasnya. Undang-undang yang ada di atasnya dalam hal ini undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya itu kan berbunyi bahwa yang ada di jalan raya ini maksudnya jalan besar, jalan utama, itu adalah kendaraan bermotor, artinya kendaraan yang digerakkan oleh mesin, seperti itu. Kalau misalkan Pak Anies bilang ini kan dalam rangka menciptakan keadilan, memang menciptakan keadilan itu baik, ya kan, tapi juga harus mempertimbangkan masalah keselamatan dan kapasitas dalam hal ini. Secara fisik itu sepeda tidak berbeda dengan motor dan mobil. Sepeda tidak digerakkan oleh mesin. Terus kemudian secara administrasi juga berbeda. Sepeda nggak dilengkapi oleh SIM dan STNK gitu. Terus keadilannya di mana mestinya? Mestinya menurut saya itu sepeda adanya di jalan-jalan alternatif, bukan di jalan raya besar ya, di jalan yang besar gitu, bukan gitu. Misalkan kalau di Jakarta kan sepanjang Sudirman Tamrin gitu, harusnya nggak boleh gitu, seperti itu. Jadi ya kalau saya rasa itu yang namanya adil. Sepeda nggak boleh ada jalan raya besar, tapi ya boleh ada di jalan-jalan alternatif aja. Kalau Tuhan memberikan saya 2 talenta, 3 talenta, saya pasti bilang Tuhan tidak adil, iya kan? Tapi bagi Tuhan itu adil, karena Tuhan melihat kapasitas saya hanya bisa diberikan 2 talenta. Kalau diberikan lebih, nanti akan menjadi masalah buat saya. Sedikit opini ya. Saya sih setuju kalau misalnya road bike itu ya sebaiknya tidak ugal-ugalan ya. Artinya itu tidak berkelok-kelok semaunya ataupun membuat sesi balapan di sana. Tapi mungkin yang perlu dilihat juga sebenarnya tuh sepeda itu ada tiga kategori di jalan raya, yaitu satu itu sepeda wisata, satunya lagi itu sepeda untuk komuter, untuk berkendara pekerja, dan satu lagi olahraga. Nah, sekarang ini yang sudah diakomodir itu baru 2,
yaitu sepeda untuk komuter dan sepeda untuk wisata. Nah, yang belum diakomodir adalah sepeda untuk sport dan olahraga ya, oleh sekolah tinggi. Nah, itu yang mungkin belum bisa ditampung oleh pemerintah. Nah, tapi saya mengikuti ya. Jadi sejauh ini saya lihat tuh juga sudah ada pembatasan dalam waktu-waktu tertentu. Road bike pun diizinkan. Artinya dalam kecepatan tertentu itu sudah diizinkan di waktu-waktu tertentu. Saya rasa sudah mulai terlihat ini ya titik terangnya gitu. Jadi nggak perlu dipusingkan lagi. Saya yakin pemerintah juga memikirkan lah untuk win-win solution antara pengendara bermotor dan sport entusias ya. Ya, kalau begini emang kita mesti mengadakan ini ya, penyuluhan gitu ya, bahwa di jalan ini dipakai untuk seluruh lapisan masyarakat, segala jenis kendaraan, harus ada penertiban gitu ya. Jadi nggak boleh salah satu pihak seperti sepeda itu, ya mungkin dia ibarat ini merasa anak bungsu gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa senggolan atau insiden dengan kendaraan lain, biasanya itu sepeda itu yang dibela. Jadi kendaraan lain yang lebih besar seperti motor atau apalagi mobil gitu ya, yang disalahin. Itu dari dulu gitu. Demikian juga motor sama mobil yang dibela itu yang kecil. Motor itu yang seringkali yang dibela gitu, mobil yang disalahin, yang nabrak. Misalnya ada insiden gitu Mbak ya. Nah, ini sepeda juga karena merasa dia dari dulu sudah menjadi stigma ya, kalau senggolan sama ini yang dibela, dia seringkali menjadi arogan di jalanan ini. Kalau begitu, mintalah kepada pemerintah untuk melakukan penertiban di jalan raya. Siapapun itu kendaraannya harus tertib. Ya harusnya masing-masing menjalankan lah. Kalau di Indonesia ya maaf aja, bukan jelek-jelekin negara kita sendiri ya. Mereka setiap yang bergerombol pakai aja. Ya maaf lagi, seperti ojol. Kalau mereka sudah kumpul, mereka udah raja. Sama juga geng motor, udah kumpul, udah raja. Jadi ya masing-masing kesadarannya aja lah. Terima kasih. Terima kasih dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.